saya lahir dari keluarga yang sama sekali tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malah mereka tidak percaya. Mereka katakan bahwa Yesus adalah Tuhannya orang bule. Saya lahir di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 15 bulan Januari tahun 1963. Kota Palopo dari kota Makassar kurang lebih 400 km, perjalanan 7-8 jam, dari Toraja kurang lebih 2 jam. Kurang kilometernya hampir 80 km. Kota Toraja sangat terkenal di seluruh Indonesia sampai mancanegara karena kota di Toraja banyak turis-turis datang untuk berwisata di sana dan melihat peninggalan-peninggalan kuno yang ada di Toraja. Suatu waktu saudara-saudara dan full gospel bisa jalan-jalan ke Toraja, menikmati keindahan Toraja. Ya, promosi sedikit karena saya orang Sulawesi Selatan. Saya akhir tahun 3 saya cerita tadi, ketika tahun 1965 terjadi pengganyangan dan kerusuhan yang sangat besar di seluruh Indonesia sampai Sulawesi Selatan, sampai daerah terpencil seluruh Indonesia, termasuk di kota Palopo. Saya ketika itu masih berusia 2 tahun, saya melihat orang-orang menyerbu rumah kami, dijarah, dirusak, tapi tidak ada pemukulan. Saya sembunyi di bawah meja, ayah saya ketakutan, kaca semua dipecahkan, ayah saya buka toko kecil, rumahnya kurang lebih 3,5 meter kali 20 lebih. Ya, ayah saya pedagang, tapi dirusak semua, sekolah-sekolah ditutup, rusak, itu. Setelah kejadian itu, trauma. Ayah saya tidak ingin lagi anaknya bersekolah di sekolah negeri. Ayah saya takut anak-anaknya nanti dianiaya dan dipukulin. Oleh karena itu, ayah saya memanggil guru-guru dari sekolah Tionghoa yang dirusak untuk mengajar di rumah kami. Saya di kota Palopo, Jalan Pelabuhan. Ketika guru itu datang mengajar, toko ayah saya langsung tutup. Karena ketika itu, jika seseorang belajar bahasa Mandarin, ketahuan akan dimasukkan ke penjara. Jadi di dalam rumah, guru-guru datang mengajar kakak dan kakak-kakak saya untuk belajar bahasa Mandarin. Layaknya di sekolah. Malah tambah bahasa Mandarin. Kalau di sekolah negeri tidak ada bahasa Mandarin. Saya waktu itu masih kecil, saya melihat terus berkembang, kakak saya belajar, dan kami sangat tertekan. Ketika masuk usia anak-anak, saya suka nonton film-film kungfu. Karena saya ingin belajar kungfu, saya coba belajar dari kungfu karena kota kecil, guru kungfu sedikit. Saya belajar, saya menonton film. Ketika usia 7-8 tahun, saya suka ke bioskop untuk nonton film. Saya nonton film-film produksi dari Shaw Brothers. Pemain-pemainnya seperti Jimmy Wang Yu, terkenal dengan Pendekar Tangan Satu, One Arm Swordman. Juga ada Cheng Kuan Tai, Tilung, David Chiang, Fusen, Chi Kuan Chin, Men Fei, dan Yo Hua, Lo Lie, dan Chen Pei Pei, San Kuang Ling Fung, semua bintang-bintang itu. Abraham, karena tadi setengah 8 diperpendek ya, 10 menit ya Pak Abraham ya, maaf ya. 10 menit saja karena waktunya. Ya, karena waktunya ya, Pak. Oke. Ya, lalu saya belajar nonton, terus saya kepingin belajar kungfu. Saya bertemu dengan seseorang yang dapat belanja di rumah saya. Saya belajar kungfu Shaolin. Saya mulai belajar namanya Pak Sugeng. Setelah belajar kungfu Shaolin, saya juga ikut di sekolah di rumah, homeschooling. Setelah belajar, saya tiap hari belajar, saya olahraga. Saya cita-cita menjadi bintang film. Terus mulai remaja, ayah saya ke Makassar untuk
menambah bisnis. Saya ikut dibawa ke Makassar usia kurang lebih 17-18 tahun. Tapi saya lebih suka belajar bela diri. Akhirnya saya belajar ketemu lagi guru Shaolin, terus saya belajar lagi Thai boxing. Saya belajar terus di Palopo. Saya tidak mengerti bagaimana karena anugerah Tuhan saya bisa kenal Yesus di Palopo. Saya ke gereja GKI. Ketika usia 14-15 tahun, tapi belum mengerti apa-apa karena belum lahir baru. Saya tidak baca firman Tuhan. Sampai di Makassar saya juga ke gereja. Jadi itulah anugerah Tuhan. Tuhan yang memanggil saya, bukan saya mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mengejar saya mencari. Seperti di Yohanes 15 ayat 16 berkata, Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, supaya buahmu tetap apa yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu. Tapi saya tidak mengerti firman Tuhan, saya belum lahir baru. Sampai di Makassar, saya cita-cita ke Jakarta untuk jadi bintang film. Saya minta pendeta saya mendoakan saya, dan saya berangkat ke Jakarta pada usia 22 tahun 1984 akhir. Saya berangkat ke masih usia 21. Saya berangkat ke Jakarta untuk jadi bintang film, bertemu dengan kakak dari pendeta saya ditawarkan untuk main film, tapi ada sesuatu yang saya tidak setuju. Akhirnya saya tidak ikut, saya cari perusahaan film, akhirnya saya main di film sebagai peran utama ditawarkan. Cuma ketika itu saya belum bisa acting karena saya memang latar belakang kungfu dan taekwondo juga saya belajar di Makassar. Sampai di Jakarta, saya mau main film, tidak jadi, terus saya belajar lagi. Ketika tahun 1985, saya ditawarin peran pembantu utama di Melindas Karangkapur. Tahun 1986, saya ditawarin sebagai peran utama di Naga Sakti dengan Wiki Widowati sebagai peran utama wanita. Film itu cukup sukses. Lalu saya main di Jubah Hitam, Kelabang Seribu dengan Alvin Bangun, Beri Prima, Nurul Arifin. Lalu main lagi ada berapa film di Gadis Pendekar, Jubah Hitam, Cakar Harimau, dan Pendekar Ilmu Api, Peluru dan Mesiu. Terus main lagi di Membakar Lingkaran Api, Gadis Pendekar, Manusia Penjaga Jenazah. Jadi kurang lebih 10 film saya sebagai peran utama. Ketika tahun 1990 film Semeru, saya coba ke Hong Kong untuk jadi film. Karena saya habis dan ada saya tidak bisa tinggal di Hong Kong, saya kembali ke Indonesia. Saya tahu itu rencana Tuhan. Waktu itu saya belum lahir baru. Kalau saya sukses di Hong Kong, mungkin saya susah kenal Tuhan. Jadi saya balik ke Indonesia, guru saya untuk pertandingan kickboxing. Saya ikut naskah, saya berlatih malam, berapa jam saya latihan, 7-8 jam, akhirnya saya ikut pertandingan kickboxing pertama di Lokasari. Tahun 1990, tanggal 30 bulan Desember, dan saya dapat juara pertama dan juara terbaik kickboxing Indonesia. Itu pertama kali kickboxing diadakan di Indonesia. Setelah itu mulai banyak pertandingan kickboxing. Jadi saya belum lahir baru dalam Tuhan, terus saya main lagi di sinetron, ke Tiongkok syuting, terus di Jakarta juga, di Jaka Sembung, lalu Tututin Ular di Tiongkok, saya syuting kurang lebih 2 minggu. Pulang dari Tiongkok, terus berjalan, saya tiap malam ke dunia gelap. Hidup dalam kegelapan, walaupun saya ke gereja, hari Minggu ke gereja, tapi hati saya tidak cinta firman Tuhan. Saya hidup dalam kegelapan, memang kaki saya ke gereja, tapi saya belum lahir baru. Hanya ada sesuatu, saya stres karena hidup dalam dosa, saya mau bunuh diri. Karena dosa melahirkan maut, seperti firman Tuhan berkata, upah dosa yang semua manusia telah berbuat dosa, maka kehilangan kemuliaan Tuhan. Upah dosa ialah maut, sehingga saya mau bunuh diri, ketakutan, stres. Ternyata itulah panggilan Tuhan. Saya dilahirkan pelepasan oleh Bestari Tarigan, didoakan saya fentong, tapi tidak sembuh-sembuh. Akhirnya orang tua saya bawa ke Makassar untuk
berobat ke Singapura, ke dukun lagi, tambah jatuh lagi. Akhirnya saya berseru, Tuhan Yesus, kalau Engkau Tuhan, sembuhkan saya mau melayani Engkau, sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup saya sepenuhnya. Akhirnya Tuhan mendengar doa saya pada tanggal 30 bulan 3 tahun 1999, anugerah Tuhan turun. Saya dilayani di Makassar, di gereja Betani oleh pendeta Benyamin Erohi dan Daniel Subianto. Saya terima Yesus dan dibaptis Islam. Begitu keluar dari air, saya merasakan aliran Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan saya. Seperti Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, mari dan minum, dan dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di situ saya mengalir air hidup, saya serahkan hidup sepenuhnya, saya lupakan film, saya tidak ingat lagi seperti saya pindah ke suatu kota yang lain. Saya tidak ingat lagi cita-cita saya ingin jadi bintang film, jadi bintang sinetron yang top, yang sukses. Padahal saya berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras. Tapi begitu Tuhan menarik saya melupakan. Akhirnya saya serahkan hidup, saya mulai menyaksikan Yesus, saya berdoa, baca firman Tuhan, bisa sehari 50 sampai 100 pasal, itu anugerah Tuhan. Saya cuma tahunya baca firman, berdoa, bersaksi. Saya berdoa puasa 3 hari 3 malam, 21 hari, tidak makan, cuma minum air. Terus puasa 33 hari lagi di Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta lagi, Tuhan suruh saya kembali. Akhirnya saya puasa 33 hari, cuma minum air putih, tidak makan. Terus saya terus melayani Tuhan. Tahun 2002 saya menikah, terus kami melayani bersama-sama, terus pelayanan, saya full pelayanan. Ketika suatu hari, saya singkat karena kesaksian ini sebentar saya akhiri, saya datang ke acara Persatuan Artis Film, ada ulang tahun Parvi, saya datang dan sampai di sana hati saya tergerak untuk juga kembali ke film, tapi Tuhan sudah taruh strategi, saya tidak sembarang main film. Misalnya film-film pembunuhan, film-film sadis, yang ada hal-hal yang saya tidak boleh main. Hanya saya berdoa dan saya ikut dalam kongres Parvi, dan setelah ketua umum terpilih, ketua DPO terpilih, saya diminta untuk masuk dalam organisasi Parvi sebagai anggota DPO, Dewan Pertimbangan Organisasi, untuk mengatur organisasi, meluruskan dan memberi nasihat, menegur kalau dalam organisasi ada salah. Saya sebagai anggota, saya katakan, saya jangan dulu Pak, saya diminta untuk masuk di organisasi, saya bilang jangan, saya ada pelayanan. Saya diminta terus bahwa tidak jadi masalah karena kita tidak sering bertemu, cuma dibutuhkan pemikiran bagaimana supaya artis film hidup dengan jujur, integritas, jauh dari narkoba, jauh dari penipuan, jauh dari perzinahan dan hal-hal yang tidak benar dan pelacur. Saya masuk, akhirnya saya berdoa, akhirnya setelah berjalan waktu, Tuhan memberikan saya untuk main film lagi kembali. Saya main, ada film-film pendek, ada berapa film pendek saya kembali, tapi film-film tidak membunuh. Ada perkelahian membuat orang sadar. Terakhir saya syuting lagi film pendek yang cukup diminati orang, sekarang lebih diperhatikan, yaitu judul Kembalinya Aktor Laga Ricky Hosada di film The Man of the Hero. The Man of the Hero. Nanti tidak lama lagi akan keluar, penayangannya di YouTube sementara, dan juga berencana ditawarkan ke produser TV dan film layar lebar. Dan sekarang lagi syuting Kebayan Milenial. Jadi situlah kesaksian saya, itu anugerah Tuhan. Kita tetap bisa berkarya di marketplace, walaupun kita sebagai anak Tuhan, tapi ada yang kita bisa pilah-pilah. Kita tidak ambil yang tidak benar. Amin. Saudara pun di Full Gospel bisa melayani sambil bekerja, tapi kita bisa pilah-pilah apa yang kita boleh terima, apa yang tidak. Saya berapa kali ditawarkan, ada film-film yang saya tidak mau, saya tolak, tidak jadi masalah. Bagi saya tidak terima tawaran, tapi saya menyukakan, membuat Tuhan senang. Itu tujuan utama saya, membuat Tuhan Yesus senang. Sampai di sini kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.